lupa subscribe. Operasi Seroja adalah operasi militer Indonesia yang dilakukan dalam wilayah Timor Timur atas permintaan sebahagian besar rakyat Timor Timur, sebagaimana yang disuarakan melalui partai-partai yang mendukung agar Timor Timur berintegrasi dengan Republik Indonesia. Operasi Seroja dimulai pada tanggal 7 Desember tahun 1975, ketika tentara Indonesia menyerang dan merebut kota Dili. Pernyataan dukungan dari rakyat Timor Timur ini disuarakan melalui beberapa partai di Timor Timur yang berkeinginan untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia. Hal ini kemudian memicu pertentangan antar partai-partai pro-integrasi dengan Indonesia seperti Apodeti, Kota, UDT dan Trabalista, melawan Fretilin yang menginginkan kemerdekaan sendiri, yang mendapat dukungan dari Portugal, sehingga meletuslah perang saudara di dalam wilayah Timor Timur, yang saat itu merupakan eks-daerah jajahan Portugal. Tentara Indonesia pun melakukan invasi secara militer dan diperkirakan sampai dengan bulan April tahun 1976, sudah ada 35.000 anggota pasukan ABRI yang berada di sana, di bawah Komando Tugas Gabungan atau Kogasgab. Hal ini dilakukan guna mengimbangi tentara Valintil atau sayap militer Fretilin, yang diduga dipersenjatai dengan persenjataan modern standar NATO oleh Portugal. Diperkirakan, puluhan ribu tentara yang berperang maupun dari masyarakat, tewas dalam operasi Seroja tersebut. Tanggal 17 Juli tahun 1976 adalah pernyataan resmi bahwa wilayah Timor Timur resmi berintegrasi dan menjadi provinsi yang ke-27 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976. Berawal dari penugasan pertama Jeki Uli ke wilayah konflik Timor Timur yang saat ini telah merdeka menjadi Republik Demokratik Timor Leste, pada bulan April tahun 1976 sampai dengan tahun 1977. Ketika itu Jeki Uli baru saja 4 bulan lulus dari Akabri Kepolisian dan dilantik menjadi perwira pertama Polri pada akhir bulan Desember tahun 1975. Pada bulan April tahun 1976 ia diperintahkan oleh Polri untuk terjun dalam operasi Seroja di Timor Timur, walaupun Jaki sudah ditempatkan di Kesatuan Brimob Jawa Timur, namun dia belum pernah mengikuti pendidikan kualifikasi Brimob. Letnan 2 Polisi Jeki Uli mendapat penempatan pertama di sektor tengah, atau tepatnya di distrik Ermera sebagai Komandan Sektor atau Dansek Kepolisian Ermera. Hatolia adalah sebuah kecamatan subdistrik yang letaknya dekat dengan Fatu Besi, sebuah daerah perkebunan kopi yang merupakan daerah pertahanan Fretilin yang sangat kuat, karena didukung oleh pusat kekuatan lawan yang terpusat di Fatu Besi yang dipimpin oleh Nicolau Lobato. Dengan merebut subdistrik Hatolia diharapkan perebutan Fatu Besi akan semakin mudah dilakukan. Hatolia menjadi target perebutan, oleh sebab itu pada bulan Agustus tahun 1976 seluruh kekuatan bersenjata yang ada di sektor Ermera, dikonsentrasikan dan dilibatkan dalam perebutan Hatolia. Jeki Uli bersama anggotanya terlambat bergabung dalam penyerbuan ke Hatolia, berhubung baru kembali dari operasi pengamanan dari daerah perbukitan, sehingga Jeki mengambil jalan potong untuk dapat bergabung dengan pasukan bersenjata dari satuan lainnya. Pasukan yang dipimpin Jeki termasuk di dalamnya XPSTT, mendapat tugas pada posisi atau formasi sayap kanan. Ada 3 formasi yakni kiri, tengah dan kanan. Sayap kanan bergabung dengan Yonif 721, Zeni dan Armet. Penyerangan dimulai dengan penembakan LMG atau Light Machine Gun, senjata mesin ringan ke arah Rumah Putih, terletak pada daerah Monte Ailelo, yang merupakan pusat pertahanan terkuat lawan di Hatolia, karena sepenuhnya Valintil yang berada di Hatolia secara langsung dipimpin oleh Panglima Perang Valintil yakni Nicolau Lobato, yang bermarkas di Fatu Besi. Menurut Jaki Uli, mereka mendapat perlawanan yang sengit dari pihak lawan yang mendapat bantuan dari markas lawan yang berada di Fatu Besi, karena Nicolau Lobato menganggap bahwa posisi pertahanan di Hatolia sangat-sangat strategis, untuk mengamankan posisi Fatu Besi.
Pertempuran perebutan Hatolia memakan waktu berhari-hari, mengingat pihak lawan begitu gigih mempertahankan markas mereka. Bahkan pada malam hari pun pihak lawan melancarkan serangan bertubi-tubi, baik menggunakan tembakan senjata maupun mortir, sehingga pada beberapa titik-titik tertentu, pasukan kawan ada yang dipukul mundur oleh lawan, cukup banyak yang gugur dalam pertempuran tersebut. Pertempuran non-stop yang berlangsung dari pagi, siang dan malam hari, menyebabkan para anggota pasukan sudah mengalami keletihan yang luar biasa, maupun kemunduran mental diakibatkan oleh frekuensi pertempuran yang non-stop dan sengit. Oleh sebab itu maka Jackie harus tetap berusaha mengangkat dan mengobarkan semangat anak buahnya, agar tidak drop dengan cara memimpin pertempuran di lini depan, karena apabila terjadi mental drop di kalangan anggotanya, akan lebih menyulitkan pasukan untuk bertahan dalam pertempuran, dan inilah yang dinantikan oleh pasukan lawan agar mudah dalam memenangkan pertempuran. Tembak-menembak tetap berlangsung sengit, tensi pertempuran tetap konstan sepanjang waktu tanpa ada waktu istirahat. Pasukan Jackie tetap berusaha untuk tetap maju walau hanya dalam hitungan meter saja, tetapi setiap jengkal ke depan dilalui dengan pertaruhan nyawa apalagi persediaan makanan dan amunisi semakin menipis. Tembakan mortir menyalak setiap saat, dentuman granat yang dilemparkan seakan tidak pernah berhenti. Dua orang anak buah Jackie dari Kesatuan Brimob akhirnya turut menjadi korban. Masing-masing adalah Barada Kosim yang terkena pecahan granat, dan Barada Joko Sumartono yang terkena ranjau darat. Pertempuran untuk merebut Hatolia berlangsung sengit selama 2 minggu, banyak korban yang jatuh baik dari kawan maupun lawan. Akhirnya setelah 2 minggu bertempur, maka Hatolia dapat jatuh ke tangan pasukan Indonesia. Setelah Hatolia direbut maka sasaran berikutnya adalah, merebut Fatubesi yang merupakan pusat pertahanan lawan di bawah pimpinan Nicolau Lobato yang terkenal itu. Jackie Uli pada bulan September tahun 1976 sudah datang pasukan pengganti. Jackie sebagai Dansek Ermera diganti oleh Letnan 1 Polisi Firman Pasaribu, alumni Akabri Kepolisian tahun 1973. Jackie dan pasukannya ditarik ke Dili, tetapi semua kecamatan di Kabupaten Ermera menurut Jackie sudah dapat direbut dari Fretilin, kecuali Fatubesi markasnya Nicolau Lobato. Sedikit mengenai pemimpin perang Valintil atau Fretilin, Nicolau Lobato. Lobato adalah mantan sersan tentara Portugal dan merupakan pendiri partai politik Fretilin di Timor Timur. Beliau sendiri sempat menduduki jabatan Perdana Menteri dan Presiden Republik Demokratik Timor Leste, setelah lepas dari penjajahan Portugal tahun 1975. Beliau gugur dalam peperangan yang sengit melawan tentara Indonesia di Lembah Mindelo Tanjung Verde, pada tanggal 31 Desember tahun 1978, ditembak oleh Sersan Maudobe, Komandan Peleton 1 Kompi B Unit 744. Setelah Nicolau Lobato gugur, maka jabatannya sebagai pemimpin perang Valintil diambil alih oleh Sanana Gusmao.